Halo, nama saya Evan. Orang mungkin lebih mengenal Evan Storm. Saya lahir di Bandung. Pendidikan saya lulusan Sarjana Ilmu Administrasi FISIP Unpad. Bidang saya, orang mungkin mengenal saya tukang bikin synthesizer, dan belakangan mungkin orang mengenal saya sebagai konsultan audio atau instalasi audio juga, dan belakangan juga atau mungkin sampingan saya itu jual beli alat musik atau kerennya ya calo. Saya bermusik sekitar tahun 90-an awal. Saya bermusik, mencoba bergabung dengan beberapa band yang mungkin waktu itu tren di Bandung itu indies musik atau lebih ke British Invasion, yang sebelumnya sebetulnya basic dari saya itu saya musik metal. Saya dari SMA saya belajar gitar tuh mengusung musik metal, khususnya Iron Maiden. Basic itu saya pertama kali bisa main gitar. Lanjut di tahun 90-an saya mulai bisa bergabung dengan band, ya boleh dibilang agak serius untuk bermusik, yang kemudian mungkin bisa merasakan ada bayaran, ada panggung bagus, ketemu orang-orang keren. Jadi saya bermusik itu kurang lebih di awal tahun 90-an. Kemudian ya karena berawal dari musik itu saya berangkat memang dari tidak punya, bukannya orang tua strata ekonomi tidak punya, tapi sifat saya yang memang dari dulu tidak mau mengandalkan orang tua. Jadi bagaimana caranya kalau semua hasil yang bisa saya lakukan itu dilakukan dan dihasilkan oleh sendiri. Nah, semenjak saya bermain musik itu awal-awal saya pinjem sana sini gitar semua, sampai saya mengenal yang namanya stombok atau efek. Ya saya jadi mengenal efek gitar. Dari situ saya bertanya, apa nih efek, kok bisa mengeluarkan sound dan kok kenapa banyak dipakai orang. Pada saat itu saya buta untuk mengetahuinya, tapi karena saya ada basic elektronik di SMP, akhirnya saya mencoba nekat untuk membuka isi perutnya, dan ternyata wow, apaan nih. Nah dari situ saya coba belajar dan saya angkat lagi ke basic dasar dari SMP elektronik itu, saya coba angkat lagi, saya blend dengan kebiasaan saya, atau saya mempunyai dasar elektronik di SMP. Akhirnya saya coba angkat kembali, saya coba lagi ingat-ingat apa itu elektronik. Akhirnya saya bedah efek stombok tersebut, saya pelajari juga sistem fungsionalnya, dikarenakan waktu itu susah informasi, saya harus belajar ke siapa. Akhirnya sampai saya bersama teman mencuri buku di Gramedia. Waktu itu juga saya sampai dihukum segala macam, banyak kendala untuk meraih ilmu itu, dan pada akhirnya saya tidak pantah menyerah. Dari situlah saya coba ulik, saya coba perbaiki, akhirnya bisa sedikit, bisa saya coba repair punya temen, punya musisi, dan jadi keranjingan, jadi kecanduan, yang pada akhirnya saya lanjut untuk mengulik. Dan mungkin di situ titik awal si Storm lahir. Mungkin dari hasil saya ngulik stombok, memperbaiki punya temen pada saat itu, nekat memperbaiki, circa kurang lebih di tahun akhir 90-an saya bisa mulai mengenal elektronik, khususnya efek instrumen. Akhirnya di situ keranjingan, saya lanjut, saya makin pelajari, informasi susah. Mungkin di akhir tahun 90 itulah
titik awal lahirnya Storm. Kenapa milih nama Storm? Seperti tadi saya bilang, dari latar belakang saya di elektronik, mencoba memperbaiki, akhirnya wah, dan kebetulan waktu itu juga di awal tahun 2000-an saya lulus kuliah. Saya lamar sana sini dengan basic pendidikan saya malas untuk kerja di pemerintah. Akhirnya kenapa enggak saya terusin nih bidang elektronik yang sudah saya coba ini, tidak berharap jadi mata pencaharian, tapi setidaknya bisa lumayan lah untuk ganti rokok pada saat itu. Akhirnya saya geluti makin serius pada waktu itu tahun awal 2000-an. Ya mungkin itu titik dimana Stone lahir. Dan kenapa namanya Stone, ya mungkin kependekan dari synthesizer elektronik, atau mungkin saya pernah baca waktu itu buku Inggris kalau tidak salah, ada seorang engineer Inggris yang bernama, saya lupa depannya tapi seingat saya belakangnya tuh STORN, Stone, dimana beliau itu seorang engineer yang memang suka bereksperimentasi, trial error, riset, dan tujuan dari beliau itu tidak untuk komersil, dan beliau juga banyak menemukan atau invent jadi untuk kepentingan pribadi sendiri dan kepuasan. Mungkin disitulah jadi inspirasi kenapa sih namanya Stone. Nah, untuk kemudian saya lanjuti, Stone udah lahir di 2000, tepatnya itu seingat saya 1 Mei bertepatan dengan May Day. Ya, tujuan pada waktu itu selain yang pertama tadi memang untuk jadi mata pencaharian rokok saya, dan memang akhirnya saya seriusin untuk ke arah situ untuk mata pencaharian. Tujuan awalnya ya sesederhana saya bisa membantu temen mempunyai obsesi untuk membeli alat, tapi karena pada waktu itu si alat itu banyaknya import dan lumayan mahal dan tidak terjangkau, kenapa sih tidak saya coba untuk membuat. Nah, karena latar belakang saya yang ketidakpunyaan tadi, saya juga bisa merasakan memang untuk mencapai atau mempunyai alat itu memang susah didapat, apalagi waktu itu kita yang memang teenager yang memang belum ada penghasilan. Saya bisa merasakan itu. Akhirnya tujuan awal Stone itu, ayolah saya coba bantu custom, saya coba bantu keinginan Anda, obsesi Anda. Dan tidak jarang pada waktu itu orang cuman membawa lagu, coba memperdengarkan ke saya dengan telinga saya yang saya punya sangat jelek. Saya coba dengar dan saya bisa memperkirakan, memprediksi, oh seperti apa nih alatnya, mesinnya, efeknya, atau si struktur elektronik di dalamnya. Lalu saya coba bikin, saya coba custom. Akhirnya kebanyakan orang puas, dan waktu itu mungkin kebanyakan pasar saya masih band-band underground atau eksperimental. Nah, tujuan Stone itu ya untuk membantu teman pada awalnya. Kenapa akhirnya setelah itu saya sering mengerjakan Stombok efek, dan di masa lalu saya tahun 80-an saya pernah nonton King Crimson di TVRI. Nah, dari situ tertanam di otak saya itu, ini sound apa sih keluar dari gitar, kok seperti bukan suara gitar. Saya coba bikin dari Stombok, kok bukan juga ini efek Stombok. Akhirnya dari situ saya ada ketertarikan untuk synthesizer. Oh, itu namanya belakangan saya tahu synthesizer tuh dari Kolan PL kalau nggak salah. Seingat saya pernah melihat ada foto footage si Om Hari Rusli yang sedang main di ITB dengan alat keyboard dikelilingi, dan di situ tertulis ada nama
synthesizer. Wah, namanya synthesizer, berarti selama ini yang saya cari itu namanya synthesizer. Nah, sejak saat itu saya pelajari, saya coba kesampingkan si efek tombok yang menurut saya tidak terlalu banyak tantangan. Akhirnya saya coba mempelajari synthesizer. Disitulah saya mulai kenapa saya memilih synthesizer, karena memang itu obsesi saya dari tahun 80-an untuk lebih mengenal synthesizer. Akhirnya saya pelajari, dan beruntungnya saya ketemu Om Dian yang memang pada waktu itu kolektor vintage synthesizer Bandung. Saya banyak berkunjung ke rumah beliau. Saya ada kesempatan untuk bongkar synthesizernya. Saya belajar juga bongkar semua, mempelajari dari beliau, karena beliau memang udah beyond, dan beliau memang kalau boleh dibilang sultan dari tahun 70-an. Beliau orang kaya yang memang sudah membeli dan riset itu kurang lebih circa di tahun 2000-an. Di 2000-an itu saya lebih mengenal synthesizer, dan akhirnya saya coba, kenapa enggak untuk saya bikin. Dari situ juga saya mulai mengumpulkan buku-buku synthesizer, yang mulai ada uang, nggak mencuri lagi. Semenjak itu saya beli buku-buku loak, saya nabung, saya beli, saya pelajari, konsultasi sama si Om Dian yang memang nggak terlalu banyak konsultasi juga, karena beliau memang bukan seorang engineer, yang cuman seorang kolektor. Dari situ saya coba nekat untuk bikin, dan kalau tidak salah pertama kali customer saya untuk custom scene itu Pak Ade Habibie. Beliau masih, saya lupa, Electronic Groove pada waktu itu. Beliau punya fashion yang sama, beliau juga tertarik untuk mengangkat orang lokal. Kenapa enggak, harus gua angkat. Dan kebetulan di situ juga saya merasa, wah ini ada kesempatan nih, saya ada modal untuk mencoba membuat, meskipun mungkin hasilnya tidak sesempurna era sekarang, dikarenakan pada waktu itu tahun 2000-an ya memang belum ada informasi, belum ada skematik beredar, dan ya banyak kendala yang memang harus teretap. Pada akhirnya itu tercapai. Nah, dari situ juga saya mencoba repair artis-artis lokal, dan kebetulan di situ juga saya jadi kenal Om Hari Anggoman, salah satu pentolan God Bless dan Gong 2000. Jadi kenal, dan di situ pertama kali juga kenal sama Pak Widi dari Malik Essential, yang memang pada waktu itu ya drummernya Malik The Essential, yang waktu itu juga beliau mulai koleksi synthesizer udah banyak. Nah, situ jadi saya banyak kesempatan untuk bertemu, mempelajari, ada kesempatan repairing. Itu bagi saya tuh harta karun yang memang jadi ilmu buat saya untuk makin tahu apa sih synthesizer. Di situ kemudian saya jadi nekat untuk mencoba merepair, dan keberuntungan saya juga terkadang saya dibayar pakai synthesizer, barter synthesizer. Nah, saat itulah titik kenapa saya juga jadi kecanduan untuk mengkoleksi, semata-mata bukan untuk benar-benar dikoleksi jadi bikin museum, tapi lebih ke saya koleksi untuk saya bongkar dan pelajari. Ya, selain saya selamatkan juga nih barang vintage yang sudah masuk ke Indonesia, jangan sampai keluar lagi Indonesia. Itu juga kan bagian dari sejarah perjalanan musisi. Alat musik bagian dari sejarah musisi atau genre. Ya, untuk repair custom, seperti saya bilang tadi, saya belajar dari buku. Saya mencoba pinjam keyboard vintage, saya coba bongkar. Saya cuman belajar dari buku dan nekat bongkar keyboard punya teman. Ya, kebanyakan klien ya di luar tadi FX Tombok
yang notabene kebanyakan dari anak-anak band underground atau eksperimental. Untuk klien custom saya juga sama, kebanyakan dari sisi underground, band-band indie labels, eksperimentalis, dan ya rata-rata klien yang saya jadi kenal, jadi keluarga, dan terkadang tidak jarang jadi sahabat juga, itu kebanyakan lokal, ada dari luar juga, mungkin musisi-musisi lama yang seperti saya bilang tadi, Om Arianggoman dari God Bless dan Gong 2000, ada Malik dari The Essential, beberapa personilnya juga jadi teman dan sempat jadi customer saya. Banyaklah untuk lokal, dan kebetulan untuk luar juga secara tidak disengaja, dan mungkin ya keberuntungan buat saya jadi kenal juga dengan Olafur Arnald, ya salah satu mungkin musisi hebat dari Iceland. Entah kenapa saya juga jadi bisa kenal, ya short story, yang memang beliau mau merepair kesayangan Juno 60-nya yang memang dari panggung ke panggung, dan dari berawal karirnya beliau itu synthesizer kesayangan beliau sampai sekarang masih dipakai untuk tour dunia, dan untuk scoringnya filmnya, film short movie yang keren-keren, itu dia tidak lepas dari Juno 60. Dan mungkin banyak dari Eropa semua juga ada beberapa yang memang custom scene dan repair. Nah juga saya lumayan beruntung juga, saya masih ingat di tahun 2017 teman saya menghubungi dia Aradia Barandana di Bali untuk membantu dia di audionya Boiler Room, dan kebetulan Potato Head Bali mengadakan acara atau mengundang Boiler Room pertama kali di Indonesia pada saat itu, dan dia bilang, "Bray, ada yang orang ngaku-ngaku personil Prodigy nih." Wah, dengan yang saya memang ngefans sama band itu, saya sangat tertarik. Akhirnya saya ketemu dengan beliau yang tidak menyangka, dan wah, salah satu keberuntungan buat saya, 20 tahun yang lalu saya mendengar kaset CD-nya, akhirnya ketemu Neil McClellan, orang di balik layar, pendiri, the other member dari The Prodigy. Banyak band-band dunia yang memang di tangan dingin beliau itu sukses, bisa dikata Madonna, Oasis, Orbital, Chemical Brothers, itu semua hampir band-band Inggris itu di tangan beliau, dan beliau cuma di balik layar. Dan saya sangat beruntung ketemu Neil McClellan dari Prodigy. Untuk klien, di beberapa waktu yang lalu saya sempat juga email-emailan sama Alejandro Cortini, salah satu programmer dari, kalau teman-teman tahu kan, dari Nine Inch Nails atau NIN. Kita pernah chatting-chattingan untuk bikin satu produk atau ide baru, dan kita juga sempat janjian untuk ketemu di Thailand, tapi entah kenapa pada waktu itu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai hal tersebut. Juga kita juga sudah direview sama salah satu majalah Eropa atau khususnya Jerman yang lumayan terkenal, majalah dari Jepang juga, beberapa forum sintesis atau synthesizer untuk produk-produk baru. Ya, kita sangat beruntung. Ya, setelah bertemu Om Neil, saya makin percaya diri untuk custom synthesizer. Saya juga banyak berdiskusi tentang seperti apa sih alat synth yang bagus, yang baik. Saya banyak berdiskusi, saya jadi tahu seperti apa end usernya, dan disitulah
makin berkembang ya, kebanyakan jadi ada customer saya dari mungkin Eropa, Jerman, Prancis, di ke selatan mungkin dari Australia, Asia, ya saya lupa. Dari situ saya makin percaya diri di repair dan custom. Ya untuk kendala sih wah lumayan kompleks pada saat itu, karena memang bergerak di bidang synthesizer itu sulit gampang atau gampang susah, karena kita terkadang saya berkendala dengan original part, perfeksionis di manufaktur untuk sempurna membuat box, casing, kayu, yang kebetulan saya selain fashion di musik dan elektronik, saya juga banyak mempunyai fashion lain seperti di bidang kayu, di bidang besi atau box. Jadi kalau saya blend itu semua itu boleh dibilang saya semi perfeksionis yang semuanya tuh harus sempurna. Tapi di sisi lain kendala saya itu wah susah nih nemu besi bagus, susah nih nemu orang tukang sablon bagus, susah nih untuk sistem printing bagus pada saat itu. Tapi di jiwa sisi lain saya ini harus proper, ini harus bagus, standar internasional. Itu salah satu kendala dari saya custom. Dan untuk repair sendiri saya mempunyai kendala ya dari originalitas part. Terkadang saya harus nunggu, saya harus inden, yang pada waktu itu saya juga tidak punya PayPal, terkadang nebeng PayPal temen, yang akhirnya ke timeline untuk repair itu membengkak. Dan terkadang saya juga ketemu dengan klien yang tidak sabar, tidak mengerti si proses produksi repair, yang memang sebetulnya itu standar dunia itu untuk repair itu yang memang tidak bisa seperti merepair VCD atau tape deck biasa. Sukses bagi saya bisa memuaskan orang yang custom alat kepada saya, juga bisa memuaskan repairan hasil kerja saya dan orangnya puas. Dan yang terpenting bagi saya sukses itu adalah bisa ngasih makan orang tua. Saya sudah mencapai titik itu. Sampai sekarang saya masih bersyukur dan bisa mencapai kesuksesan buat diri saya, yaitu dengan bisa sedikit membahagiakan orang tua. Sekarang saya lagi membuat rotary mixer yang sebelumnya sudah beredar juga, saya sempat ada beberapa yang terjual. Lalu saya juga lagi riset develop speaker, Eurorack system, hi-fi system, ampli untuk amplifikasi dan lain-lain. Untuk sementara ini saya cerita rotary itu udah pasar kebanyakan lokal, ada beberapa juga dari Singapura, Korea, dan orang asing di Bali yang mungkin ke depan coming soon-nya klubnya akan berdiri. Itu masih no name dan beliau minta dirahasiakan. Terus untuk Eurorack juga ada dari luar negeri custom, teman-teman dari Poland, ya kebanyakan Eropa, lokal juga. Dan untuk speaker system juga saya sudah mencoba membuat untuk artis lokal. Ya sisanya masih under development. Untuk misi dan visi Storm sendiri, saya masih tetap mencoba merealisasikan obsesi dari customer, membahagiakan mereka, mencoba masih memuaskan mereka.
Juga di sisi musikalitas saya juga ke depan saya akan mudah-mudahan minta doa ada waktu untuk berkarya dan membuat musik album. Juga saya akan mungkin kedepannya juga mengadakan tour Eropa. Kebetulan untuk record label saya udah ada beberapa tawaran dari record label Jerman yang mudah-mudahan bisa diterrealisasi di tahun ini. Mungkin kayak sebagai saran untuk teman-teman yang mau memulai masuk jadi musisi dan terjun ke dunia electronic music, saya sarankan apa yang teman-teman punya maksimalkan. Kalau kalian teman-teman sanggup untuk bermain misal di Eurorack system, silakan. Mau main di desktop system silakan, atau mau main di computer music silakan. Yang pasti pelajari basic dasarnya, geluti apa fungsionalnya sampai benar-benar paham. Intinya apa yang Anda punya maksimalkan, geluti, jangan sampai terlena atau terbias dengan satu brand tertentu yang membuat Anda jadi tidak berkarya. Terima kasih.